Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita kembali mempelajari dan memperdalam pengertian tentang dosa asal dan akibat dosa. Kita tahu bahwa kita sudah berdosa. Semua telah berbuat dosa dan mempunyai sifat yang rusak moral dan cenderungnya berbuat dosa, sehingga hal itu tidak dapat dihindari dan tidak mungkin disangkal. Di dalam surat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menjelaskan pengertian tentang dosa asal tersebut. Di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Beberapa ayat yang akan dibaca dan dijelaskan, harap untuk saudara mengikuti dan mencermatinya. Di dalam Roma 5 ayat 12 dituliskan demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dari ayat ini kita dapat mengerti bahwa dosa keberadaannya pada diri manusia melekat dan dimulai dari satu orang, Adam dan Hawa. Dimulai dari Taman Eden dan akhirnya berada di seluruh muka bumi ini, di antara umat manusia. Dan setiap orang yang berdosa mengalami kematian. Tidak bisa dihindari kenyataan itu. Dari satu orang ke orang berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akibat keberdosaan itu jelas nyata, kematian demi kematian. Dan itu tidak dapat ditolak dan terbantahkan. Dalam Roma 5 ayat 15 dijelaskan demikian firman Tuhan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dari ayat ini memberikan kepada kita pengajaran yang mendalam dan tentu mendasar bagi kita yang menikmati dan mengalami kasih karunia Allah. Bahwa memang kita berdosa karena pelanggaran Adam, dan di dalam Adamlah kita berdosa dan berbuat dosa dengan sadar dan dengan sengaja. Tetapi kita tahu juga di dalam pengajaran Alkitab bahwa Allah adalah Allah yang sudah merancang keselamatan dan telah menyatakan keselamatan di dalam kasih karunia-Nya yang dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dari pembelajaran ini kita mendapatkan pengertian tentang perwakilan dan di dalam. Adam mewakili kita sehingga kita berdosa. Kita di dalam Adam sehingga kita turut berbagian dalam keberdosaan tersebut. Kristus menebus kita. Kita di dalam Kristus karena Kristus mewakili kita yang berdosa. Dan kita dapat menikmati pengampunan dosa karena kita di dalam Kristus. Konsep penyataan tentang di dalam dan keterwakilan menjadi prinsip penting mengenai keberadaan kita yang berdosa dan sekaligus saat yang sama karena kasih karunia Allah kita beroleh pengampunan dan belas kasihan di dalam Kristus. Dengan demikian pengertian dari Roma 5 ayat 16 menjadi makin mendasar dalam hati kita. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan kuasa dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kita, orang-orang percaya yang dikasih karuniai oleh Allah, menerima pembenaran, tidak lagi berada dalam penghukuman. Di dalam Roma 5 ayat 17 dijelaskan dengan tegas bahwa sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan
anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita menikmati hidup di dalam Kristus, tidak lagi berada di dalam kuasa kematian. Di dalam ayat 18 dijelaskan bahwa demikian, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19 dijelaskan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Di dalam Kristus ada pengampunan, ada pembenaran, ada kehidupan. Di dalam Adam ada keberdosaan, ada penghukuman, dan ada kematian. Bagaimana pendapat dari Pelagius mengenai dosa asal ini? Keberadaan dosa yang ada pada diri kita, bagi Pelagius, itu hanya berkaitan dengan motivasi untuk kehidupan kita agar lebih baik. Sebab manusia diberikan kehendak bebas, dan manusia sungguh-sungguh sebenarnya bukan dipengaruhi oleh alam atau disebabkan oleh Adam, tetapi karena kehendak manusia itu sendiri secara pribadi yang mau bebas sehingga berdosa. Jiwa seseorang tidak tercemar oleh kerusakan atau kesalahan dari Adam. Pengaruh kejatuhan Adam pada keturunannya hanyalah teladan yang buruk. Setiap orang memiliki kebebasan sebagai anugerah Allah untuk memahami Allah melalui akal serta hukum Musa dan pengajaran Tuhan Yesus. Manusia mampu menggenapi perintah Allah dengan usahanya sendiri tanpa berbuat dosa, dan keselamatan itu dapat diusahakan oleh manusia dengan tidak berbuat dosa. Manusia bebas menempatkan dirinya tanpa bertanggung jawab kepada Allah. Proposisi pemikiran dari Pelagius ini bertentangan dengan pengajaran Alkitab, fakta kehidupan manusia, dan buah dari kenyataan kejahatan manusia. Bahwa memang kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita ada di dalam keberdosaan, sehingga kita punya kebebasan untuk melakukan kejahatan saja, bukan untuk melakukan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil secara sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita memang memiliki kenyataan bahwa kita berbuat dosa, tetapi itu bukan persoalan cacat rohani atau karena kita lihat contoh buruk dari Adam. Sebenarnya kita sendiri adalah orang yang buruk teladannya itu sendiri. Kita yang cacat sendiri karena kita di dalam keberdosaan itu. Dan kita tidak akan pernah mampu melakukan hukum Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus, dan pengertian-pengertian akan keberadaan Allah kalau kita masih ada di dalam keberdosaan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena kita sudah mati di dalam keberdosaan kita. Tetapi sekaligus saat yang sama kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan kepada Allah. Dengan demikian, kita tidak menerima pengajaran Pelagius. Begitu juga dengan pengajaran Armenianisme yang memberikan kepada kita suatu pengertian yang berbeda bahwa umat manusia menerima watak yang rusak dari Adam, mengawali hidup tanpa kebenaran, dan tanpa bantuan ilahi yang khusus manusia tidak mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah yang rohani, anugerah yang mendahului suatu manfaat yang universal bagi karya pendamaian Kristus, dan meniadakan akibat hukum dari dosa Adam. Ini adalah bertentangan dengan pengajaran Alkitab, bahwa sesungguhnya kita tahu bahwa akibat keberdosaan Adam adalah kematian, dan terbukti bahwa keturunan Adam seluruhnya mengalami kematian, terpisahnya tubuh dari roh, tubuh kembali menjadi debu tanah, roh kembali kepada Tuhan sambil menanti penghakiman dan penghukuman bagi orang yang berdosa. Dan juga kita tahu bahwa kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Manusia yang saat ini tidak bisa tidak menyatakan adanya kesalahan, kerusakan tabiat, dan kerusakan keberadaan manusia dalam berbuat, berkata, bertindak. Semuanya semata-mata karena memang kejahatan manusia.
Jadi kita bisa beroleh kehidupan yang baru, bisa melawan keberdosaan kita karena anugerah Allah secara khusus di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan anugerahlah yang mendahului respon kita. Bukan karena kita berespon baru turun anugerah, tetapi karena kebaikan Tuhan yang beranugerah sehingga kita bisa berespon dengan benar dan tepat. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang disampaikan John Calvin yang menjelaskan dengan tegas bahwa ada hubungan yang pasti antara keberadaan Adam yang berdosa dan keberadaan kita yang berdosa, sebagaimana kita adalah keturunan Adam. Dan di dalam keberdosaan Adam, dosa seorang individu itu yang terasing, tetapi juga adalah keberadaan dosa kita. Memang Adam secara zaman dan waktu tidak bertemu dengan kita, tetapi kita ada di dalam Adam, Adam mewakili kita. Kita ikut berpartisipasi dalam dosa Adam karena kita di dalam Adam. Kita semua sejak awal kehidupan sudah berada di dalam keberdosaan. Kematian merupakan bukti bahwa kita sudah berdosa. Dan kita menyadari Adam menjadi pemimpin kita yang mewakili kita umat manusia secara fisik maupun secara rohani. Kita tahu bahwa kita berada di dalam Adam yang mewakili kita. Jadi ketika Adam berdosa, kita berada di dalam keberdosaan itu. Dengan dasar demikian, maka kita mewarisi keberdosaan Adam dan kita sebagai orang berdosa. Hal ini penting supaya kita menyadari bahwa di dalam Kristus kita beroleh keselamatan karena Kristus mewakili kita. Seperti yang dijelaskan dalam Roma 5 ayat 12-19 tadi. Kematian umat manusia berasal dari dosa Adam. Kematian itu bersifat universal karena universalitas dosa umat manusia. Kita semua berbuat dosa secara pribadi sehingga oleh perbuatan kita sendiri kita semua bersalah kepada Allah. Karena dosa satu orang menyebabkan kita berdosa. Dan terus terjadi sebuah kenyataan kita berdosa. Bukan pengulangan dan bukan peniruan, tetapi partisipasi kita yang berdosa. Sejak dalam kandungan kita berada dalam keadaan berdosa. Dengan demikian, apa akibat dosa secara langsung? Ada kegelisahan atau keresahan berkaitan dengan keberadaan kita dan kehidupan kita di sini dan nanti. Ada kejahatan dan keburukan yang kita lakukan kepada Tuhan, kepada diri dan sesama dan alam. Ada rasa bersalah di mana kita sendiri bersalah kepada Tuhan, melakukan pelanggaran, melukai orang lain, dan merugikan siapapun. Kita ada rasa bersalah dalam hati kita. Ada kesukaran di dalam kehidupan, entah itu sakit, entah itu kemiskinan, penderitaan, dan yang lain-lain. Dan yang pasti ada kematian. Kematian adalah puncak dari kenyataan kejatuhan kita. Manusia akan mati. Manusia mengalami kematian fisik. Manusia mengalami kematian rohani. Manusia akan mengalami kematian kekal, terlebih khusus bagi mereka yang tidak percaya. Selain kita tahu dan sadar akan keberadaan akibat dosa, maka kita perlu telusuri. Paling tidak ada kerusakan total dan ketidakmampuan total. Kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Kita yang berdosa selalu melakukan yang berdosa lagi dan merambat kepada perbuatan kita yang berdosa. Seluruh tubuh kita ditemari dosa, akal budi kita ditemari dosa. Jadi kita berada dalam kerusakan total dan tidak mampu total untuk datang kepada Tuhan Allah. Kita punya arah yang salah, punya struktur yang rusak, dan kita berada dalam kematian jasmani, kematian rohani, dan kalau bagi orang yang tidak percaya mengalami kematian kekal. Kita bersyukur karena kita diberikan hidup di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus ada hidup yang kekal mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti pada bagian ini dan kita melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana dampak keberadaan dosa itu dalam hidup kita dan dalam konteks saat ini. Ikuti terus video pembelajaran ini untuk kita makin mengenal diri kita dan kita sadar kebutuhan akan pengampunan, belas kasihan, dan keselamatan yang datangnya dari Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin.